Dalam hukum kita, Undang-Undang Dasar kita mengatakan, belahlah mereka yang teraniaya, karena kita pernah mengalami imperialisme. Jadi karena itu kita membela Palestina, bukan karena Palestina Muslim, tapi dia ada dalam posisi teraniaya, dan kita sebagai bangsa yang pernah teraniaya menganggap itu sebagai pekerjaan etis. Mengapa sih kita mesti membela Palestina dalam hal ini? Karena orang kemudian kalau di Indonesia lebih banyak menghubung-hubungkan dengan persoalan agama. Yaitu yang masuk ke Indonesia akhirnya adalah soal agama itu, bukan lagi soal pelanggaran hak asasi oleh Israel itu. Tapi perkembangan terakhir ada semacam upaya untuk memprovokasi soal konflik tanah di Israel itu dengan sinyal-sinyal agama. Nah, provokasi itu yang masuk ke Indonesia tuh. Padahal kita ingin agar supaya Israel tunduk pada hukum internasional, bahwa dia melakukan agresi itu. Itu jelas dia melakukan agresi itu. Jadi kita lihat itu kekerasan di Israel itu harus kita lihat sebagai penghinaan terhadap humanity itu. Jadi ini bukan soal agama, tapi ini agresi yang dilakukan oleh sebuah negara yang merasa adikuasa, kendati kecil, karena di backup oleh negara-negara besar kan. Termasuk beberapa negara Arab yang akhirnya harus berbaik-baik dengan Israel supaya dapat izin membeli senjata Amerika. Jadi di belakang konflik Palestina ada perdagangan senjata yang dasarnya adalah adu kapital. Siapa yang punya uang dia bisa punya senjata. Jadi ada variabel kapitalisme yang beroperasi di situ di dalam tesis Lenin misalnya. Imperialisme itu adalah the highest stage of capitalism itu. Jadi ada imperialisme Israel terhadap bangsa Palestina. Tapi kalau kita ngomong tentang sejarah, di Indonesia itu jadi peka seolah-olah kita mau abaikan soal sejarah, lalu masuk bahwa itu adalah konflik antara Kristen dan Muslim. Padahal bukan itu dasarnya tuh. Pemerintahan banyak warga Kristen di Israel yang juga menganggap bahwa pemerintahan Netanyahu itu berbahaya karena bisa mengundang kekerasan yang akan diturun-temurunkan tuh. Jadi kita mesti lihat sebetulnya ini betul-betul adalah perang yang disulut oleh ambisi Israel tuh. Jadi nggak ada urusan dengan masa lalu agama apalagi tuh. Dan kalau dianggap itu soal agama, loh pemikir-pemikir utama Yahudi itu banyak yang ateis. Karl Marx juga mengkritik agama itu. Novel Harari mengkritik agama, penemu-penemu sains juga mengkritik agama. Jadi bukan soal agama di situ tuh. Kita mesti kembalikan pada setiap kekuasaan yang berlebih dia akan obsesif gitu kan. Nah, bahwa ada backup Amerika itu karena pertimbangan geopolitik. Bahwa kemudian negara-negara kan aneh, beberapa negara Arab yang moderat justru pro Israel kan. Padahal itu Islam itu. Karena kepentingan politik. Jadi kita mesti pahami itu tuh, supaya tidak berimbas ke Indonesia seolah-olah itu soal hidup mati, soal agama tuh. Tapi kita mesti anggap bahwa itu adalah kejahatan yang harus dihukum siapapun pelakunya tuh. Dan memang orang hanya ingin melihat pertentangan itu dengan basis agama. Karena itu yang paling enak untuk lakukan kawan lawan yang di dalam analisis filsafat politik dari seorang Jerman itu Karl lupa itu menganggap bahwa konfrontasi itu sengaja dibuat supaya ideologi itu mengental. Jadi di mana ada war, di situ ideologi ikut campur supaya mengental. Ideologi agama paling mudah mengental. Nah, keadaan ini yang saya khawatirkan akan masuk ke dalam masyarakat Indonesia yang memang sedang peka-pekanya soal keadilan. Jadi kalau api itu menyambar ke Indonesia itu bukan karena agama, tapi karena ketidakadilan sosial, terutama di bidang ekonomi. Dan fakta itu yang akan dihubungkan bahwa oh ya itu ada minoritas yang menguasai kapital, ada mayoritas yang sebetulnya tercecer dalam keadilan. Kita mesti katakan bahwa minoritas kapitalis itu yaitu pemeras dalam sistem ekonomi kapitalis, bukan karena dia beragama tertentu atau etnis tertentu. Kita mesti katakan begitu, bahwa eksploitasi itu terjadi karena akumulasi kapital, bukan karena problem-problem lain. Jadi soal-soal begini ini sebenarnya di dunia itu menjadi lebih mudah dilokalisir bahwa ini adalah persoalan kemanusiaan, ini ada pelanggaran hak asasi manusia. Tapi di Indonesia itu yang kita khawatir
seolah-olah bahwa kalau yang membela Palestina itu Muslim, sementara yang kemudian mendukung Yahudi itu adalah non-Muslim. Ya, coba kita jauh pergi ke belakang tentang asal-usul perang itu antar negara, antar bangsa itu. Kan doktrinnya dari awal peradaban, perang itu adalah perang antar pemerintah, antar raja versus raja, bukan antar rakyat. Jadi kita udah dibikin kacau bahwa seolah-olah kalau raja dengan raja perang maka rakyat ikut perang. Enggak. Dulu justru dibikin aturan perang itu hanya antara dua orang, raja versus raja, yaitu raja meraja berkelahi itu dengan prajuritnya. Rakyat tidak diikutsertakan dalam perang. Atas dasar itu timbul humanitarian law, hukum hak asasi perang internasional tuh. Yang prinsipnya adalah rakyat tidak boleh terlibat dalam perang, apalagi menjadi korban perang itu. Kalau sekarang rakyat biasa itu justru diuber oleh milisi Israel dan kemudian dihukum, dianiaya. Itu kan melanggar prinsip yang disebut, ada istilahnya itu jus in bello. Ini saya terangkan dulu teorinya sedikit ya buat teman-teman. Kalau kita perang ada dua hukum yang berlaku. Yang pertama namanya jus ad bellum, artinya hukum yang memberi pembenaran dimulainya perang. Jadi alasan berperang itu ada hukumnya tuh. Apa alasan Anda menyerang itu? Itu namanya jus ad bellum. Kalau sudah terjadi peperangan, berlaku prinsip baru, jus in bello, hukum di dalam peperangan. Inti dari jus in bello itu, rakyat sipil harus dilindungi baik oleh penyerang maupun oleh yang diserang. Jadi dua belah pihak harus melindungi rakyat di masing-masing tempatnya. Jadi misalnya penyerang Israel harus melindungi rakyat Israel sekaligus melindungi rakyat Palestina. Demikian sebaliknya, penyerang Palestina harus melindungi rakyat sendiri dan melindungi rakyat musuhnya. Karena yang berperang bukan rakyat dengan rakyat, tapi pemerintah dengan pemerintah. Itu prinsip di dalam hukum internasional. Nah, kalau kita misalnya bisa terangkan pada publik kita, maka kita mengerti bahwa itu adalah konflik antara kekuasaan versus kekuasaan. Dalam keadaan sekarang Israel surplus kekuasaan, maka dia agresi terhadap Palestina. Dia mau mengusir Palestina dari Gaza. Padahal Gaza ada di bawah lindungan hukum humanitarian internasional. Jadi Israel mengkhianati atau mengabaikan hukum internasional. Karena itu Israel mesti diseret ke dalam pengadilan internasional karena menganeksasi satu wilayah itu. Kan itu prinsipnya. Nah, kalau itu kita bisa terangkan, berhentil seluruh sinyal agama atau asumsi-asumsi teologis dalam perang itu. Kita mesti lihat itu. Jadi saya mau terangkan itu dalam upaya untuk melihat dua fungsi tadi, jus in bello, yaitu hukum ketika berperang, dan jus ad bellum, alasan untuk berperang. Israel tidak punya alasan untuk berperang, jus ad bellum, karena itu Israel adalah agresor. Dari segi itu tuh. Jadi nggak ada urusan dengan agama, memang Israel agresor. Itu satu poin dalam hukum internasional. Dalam hukum kita, undang-undang dasar kita mengatakan, belahlah mereka yang teraniaya, karena kita pernah mengalami imperialisme. Jadi karena itu kita membela Palestina, bukan karena Palestina Muslim, tapi dia ada dalam posisi teraniaya, dan kita sebagai bangsa yang pernah teraniaya menganggap itu sebagai pekerjaan etis. Dan itu pesan konstitusi. Jadi kalau kita bela Palestina, itu karena konstitusi kita bilang begitu. Filosofi dari konstitusi kita adalah bela mereka yang teraniaya. Tentu kita ingin agar supaya dunia ini tumbuh damai, dan perdamaian itu hanya bisa berlangsung kalau ada kesepakatan intelektual tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi dan prinsip-prinsip dasar humanisme. Itu sebetulnya.